Ini adalah salah satu mobil yang sangat bersejarah karena presiden pertama kita, Bapak Soekarno, dulu hampir setiap hari ketika tugas kenegaraan beliau menggunakan mobil ini. Ya, ini keluaran Amerika tahun 1939. Mobil ini adalah mobil rampasan ya dari kepala kemiliteran Jepang pada tahun 1945. Mobil ini sangat kuat karena mobil ini sendiri bahannya dari plat baja. Halo Sobat Arsip Nusantara, saya ucapkan selamat datang di Museum Juang 45. Nah, kalau yang belum tahu Museum Juang 45, ini adalah salah satu gedung yang sangat bersejarah yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, letaknya ini ada di Jakarta Pusat. Ya, alamat lengkapnya ada di Jalan Menteng Raya nomor 31, Kebonsiri, Jakarta Pusat. Mau tahu seperti apa sejarah koleksi dan bangunannya? Saya akan ceritakan sejarah singkat dari Museum Juang 45. Kita langsung menuju ke dalam Museum Juang 45, mari. Sobat Arsip Nusantara, Museum Juang 45 ini sejarahnya dimulai dari tahun 1938. Ada seorang pengusaha Belanda bernama Elsa Skomper. Dia membuat sebuah gedung yang untuk dijadikan hotel. Hotelnya bernama Hotel Skomper 1. Nah, di mana letak hotelnya? Hotelnya sekarang menjadi Museum Juang 45 ini. Ketika pertama kali dibangun pada tahun 1938, itu untuk dijadikan hotel. Nah, setelah Jepang datang, tahun 1942, Jepang berhasil menguasai kota Batavia, kemudian mereka mengambil alih seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Belanda, termasuk Hotel Skomper ini. Setelah Hotel Skomper ini diambil alih oleh Jepang, kemudian diserahkan kepada Sendenbu atau Jawatan Propaganda Jepang. Kemudian oleh Sendenbu pada tahun 1942, gedung ini diserahkan kepada pemuda Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk dididik politik. Namanya dirubah, yang tadinya Hotel Skomper 1 dirubah menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia, dijadikan tempat pendidikan politik. Banyak sekali pemuda-pemuda Indonesia yang belajar di sini, dididik oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bapak Amur Subarjo, dan lain sebagainya. Pemuda-pemuda seperti Bapak Soekarni, Bapak Hairul Saleh, itu adalah pemuda-pemuda yang belajar di gedung ini ketika gedung ini dijadikan tempat pendidikan politik. Pada tahun 1945, gedung ini dijadikan kantor PAN-AKSI untuk melakukan berbagai macam aksi, baik itu memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1972, gedung ini ditetapkan sebagai gedung bersejarah, kemudian direnovasi sampai tahun 1973, selesai 1974, kemudian dijadikan museum tepatnya pada tanggal 19 Agustus tahun 1974 oleh Presiden kedua kita, Pak Soeharto, dan Gubernur pada saat itu Bapak Ali Sadikin. Nah, di Museum Juang 45 ini koleksinya kita memamerkan tentang arsip-arsip atau tentang dokumenter sejarah tentang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita sudah ada di salah satu ruangan yang dimana ruangan ini kita mempunyai beberapa koleksi. Salah satu koleksinya kita ada punya koleksi meja kerja Bung Hatta. Ya, ini asli meja kerja Bung Hatta dari tahun 1945. Bahannya dari kayu jati. Ya, ada kursi santainya juga karena pada saat itu Bung Hatta itu hobinya adalah membaca. Jadi beliau ini hobi membaca. Jadi ini adalah kursi santainya. Jadi kursi tempat beliau itu untuk membaca. Makanya ada penyanggah kaki di dalamnya itu. Ya, jadi kalau sobat ini mau lihat bisa nanti di sini ada penyanggah kakinya, itu bisa dimainkan. Jadi Bung Hatta itu baca buku sambil sambil tiduran, agak santai sedikit, jadi bisa dilihat gitu, ya. Dan kita juga ada punya beberapa koleksi lagi. Ada kita benda-benda memorial milik Dr. Soeharto. Nah, Dr. Soeharto ini siapa? Ini bukan presiden kedua kita ya, tapi Dr. Soeharto ini adalah dokter pribadinya Bung Karno. Ya, Bung Karno pada saat itu sudah punya dokter pribadi. Nah, ini adalah milik Dr. Soeharto atau dokter pribadinya Bung Karno. Dr. Soeharto ini hampir setengah hidupnya selalu bersama dengan Bung Karno. Jadi beliau ini adalah saksi bisunya atau saksi sejarahnya dari Bung Karno sendiri. Jadi beliau sangat tahu banyak tentang sejarah dari Bung Karno itu sendiri gitu. Ini adalah rumah yang ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah siapa ini? Ini adalah rumah Bung Karno.
Nah, ini adalah rumah yang sangat bersejarah. Rumah ini sudah tidak ada. Dari tahun 1961 rumahnya sudah dihancurkan atas permintaan Bung Karno sendiri. Ya, nah ini padahal rumah ini rumah yang sangat bersejarah karena di rumah inilah dibacakan pertama kali teks proklamasi. Ya, pada hari Jumat jam 10 pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di rumah siapa itu? Rumah Bung Karno. Nah, baik Sobat Arsip Nusantara, sekarang kita sudah ada di ruang yang berikutnya. Ini adalah ruang peninggalan Jepang. Ketika Jepang berhasil menguasai kota Batavia, mereka sempat mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah mereka sempat mengeluarkan uang. Nah, di sini ada koleksi uang 10 rupiah, uang peninggalan di zaman Jepang atau keluaran Jepang. Ya, selain uang ada juga kain bagor atau orang sekarang bilang itu karung goni. Ya, ini adalah bahan pakaian orang menengah ke bawah. Nah, karena pada saat itu sangat sulit bahan pakaian, biasanya orang-orang menengah ke bawah itu menggunakan kain bagor atau karung goni orang sekarang bilang. Ya, dan juga kita ada koleksi ini pakaian tentara peta. Ya, peta itu pembela tanah air. Kenapa peta itu walaupun prajuritnya mungkin orang Indonesia, tapi senjatanya ini adalah katana atau Jepang karena peta ini adalah bentukan Jepang. Itu makanya senjata standar Jepang adalah samurai. Dan ini kita punya pedang samurai Gunto. Ya, ini adalah replikanya pedang samurai Gunto. Pedang samurai Gunto ini adalah samurai yang diserahkan kepada sekutu ketika Jepang menyerah dengan sekutu. Simbolnya adalah penyerahan 3 samurai Gunto ini, ya. Ketika Jepang di Nagasaki dan Hiroshima itu dibom, nah mereka menyerah dengan sekutu, akhirnya simbolnya adalah 3 penyerahan samurai Gunto ini, ya. Dan Sobat Arsip Nusantara, kita juga punya koleksi seperti patung Bapak Ahmad Subarjo atau Mr. Subarjo. Pak Ahmad Subarjo ketika gedung ini dijadikan tempat pendidikan politik, beliau di sini mengajar ilmu hukum internasional, ya. Beliau juga tergabung di dalam PPKI, BPUPKI, ya. Nah, teks proklamasi di bait pertama itu adalah atas sumbasi atau pemikiran dari Bapak Ahmad Subarjo. Kita di sini ada bendera peta. Nah, ini bendera peta seperti ini, ya, pembela tanah air seperti ini. Ini memang diadopsi dari bendera Kekaisaran Jepang. Cuma bedanya ini ada bulan bintangnya di tengah. Ya, kenapa dibuat seperti ini? Karena memang pada saat itu Jepang menyadari kalau di Indonesia ini memang mayoritas dari agamanya Muslim, makanya bendera peta ditaruhin bulan bintang, itu ada simbol Muslim atau Islam, seperti itu. Ya, di sini ada beberapa tokoh peta yang menjadi militer, ya, seperti Pak Nasution, ada Bapak Soeharto, ya, terus Bapak Sudirman juga, ya, yang kemudian menjadi jenderal besar. Nah, itu adalah tokoh-tokoh muda yang kemudian menjadi militer. Baik Sobat Arsip Nusantara, sekarang kita sudah ada di ruang yang berikutnya. Nah, di sini kita punya ada beberapa koleksi tentang wanita, pejuang wanita. Tadi Sobat Arsip kita sudah banyak sekali cerita tentang sejarah peta. Di situ semuanya hampir kaum laki-laki. Tapi jangan salah, di zaman perjuangan tidak hanya laki-laki yang berperan di sana. Banyak sekali peran wanita yang ada di sana. Salah satu wanita yang berjuang di sana ada Ibu Aisyah Hussein. Ya, dia tergabung di dalam pejuang wanita, atau dulu ada yang namanya LASWI, Laskar Wanita Indonesia. Nah, LASWI ini banyak sekali perannya Sobat Arsip Nusantara. Salah satu tugas mereka selain memegang senjata, mereka juga ada yang menjadi penjahit pakaian para tentara yang sobek, ada yang menjadi perawat, menjadi juru masak. Jadi wanita-wanita juga pada saat itu, pada saat zaman peperangan, pada saat di zaman perjuangan memperebut kemerdekaan Indonesia, mereka juga banyak sekali perannya, tidak kalah dengan laki-laki, seperti itu. Jadi hidup pejuang wanita dan hidup para wanita. Baik Sobat Arsip Nusantara, tadi kita sudah cerita tentang ada peta, ya, ada pahlawan peta, pembela tanah air. Salah satu pahlawan besarnya adalah Pak Jenderal Sudirman, ya. Beliau adalah salah satu jenderal besar, ya, yang berhasil merebut kemerdekaan juga. Nah, salah satu peninggalan beliau ada ini adalah tandu Jenderal Sudirman. Kenapa sih ada tandu ini? Karena pada saat itu Jenderal Sudirman sendiri ketika beliau berperang secara bergerilya, beliau sedang sakit.
ya. Beliau punya penyakit tuberkulosa atau TBC. Nah, karena beliau berjuangnya secara bergerilya, jadi masuk hutan, keluar hutan, ya, penyakitnya itu semakin bertambah, ya, semakin parah. Akhirnya beliau meninggal pada tahun 1950 di usia ke-34. Ini adalah tandu Jenderal Sudirman ketika beliau masih mau ikut berperang terjun langsung ke dunia peperangan. Nah, ketika beliau sudah tidak kuat lagi untuk berjalan, akhirnya beliau ditandu. Seperti ini adalah tandu Jenderal Sudirman yang dipakai oleh Pak Sudirman ketika beliau berperang secara bergerilya, seperti itu. Karena beliau sudah tidak kuat lagi untuk berjalan, akhirnya beliau ditandu dengan tandu ini. Pak Sudirman ini beliau lahir tahun 1916 dan meninggal tahun 1950 di usia 34, ya. Baik Sobat Arsip Nusantara, nah sekarang kita sudah ada di halaman belakang dari Museum Juang 45. Nah, untuk apa sih halaman belakang ini? Ketika gedung ini masih dipergunakan sebagai hotel Skomper pada saat itu, salah satu hiburannya orang-orang Belanda adalah pesta dansa. Nah, pesta dansanya beliau outdoor, biasanya di halaman belakang sini. Nah, ini adalah halaman belakang ini adalah yang dipakai oleh para tamu hotel ini untuk pesta dansanya, itu ada di belakang sini, ya, itu. Dan kita juga Sobat Arsip Nusantara, kita punya koleksi satu lagi yang saya janjikan tadi. Kita punya kita akan lihat mobil kepresidenan. Seperti apa mobil kepresidenan, bisa lihat. Sekarang kita sudah ada di ruangan mobil kepresidenan, ya. Seperti apa mobil kepresidenan? Nah, Sobat Arsip Nusantara bisa lihat, ya, ini adalah salah satu mobil yang sangat bersejarah karena presiden pertama kita, Bapak Soekarno, dulu hampir setiap hari ketika tugas kenegaraan beliau menggunakan mobil ini, ya. Ini adalah mobil Rep 1 atau Republik 1. Kalau sekarang setara dengan RI 1. Mobil ini bermerek Buick, ya, Buick X. Ini keluaran Amerika tahun 1939. Mobil ini adalah mobil rampasan, ya, dari kepala kemiliteran Jepang pada tahun 1945. Mobil ini sangat kuat karena mobil ini sendiri bahannya dari plat baja. Mobil ini masih sangat berfungsi, ya. Mobil ini juga masih bisa dipergunakan sampai saat ini. Karena kita biasanya ada acara napak tilas. Nah, biasanya setiap tanggal 16 Agustus kita adakan napak tilas. Mobil ini kita keluarkan. Jadi mobil ini masih sangat berfungsi dengan baik sampai saat ini. Ada cerita yang sedikit unik, ya, dari presiden sendiri memiliki mobil ini. Jadi dulu seperti ini, ada sahabat Pak Soekarno, namanya Bapak Sudiro. Pak Sudiro pada saat itu bekerja di Jawa Hokokai. Nah, dia lewat di kantor Kepala Departemen Perhubungan Jepang yang sekarang di Jalan Merdeka Timur. Dia lihat di kantor itu ada salah satu, di parkirnya ada salah satu mobil yang sangat bagus. Mobil itu kok sangat menarik sekali, sangat bagus sekali. Kemudian Pak Sudiro ini dekati mobil itu. Dia dekati, dia lihat sopirnya orang Indonesia. Namanya adalah Pak Ngadiman, dia orang Kebumen. Ya, Pak Ngadiman ini. Kemudian Pak Ngadiman ini diajak berbicara dengan pelan-pelan. Akhirnya dipinta kuncinya. Kemudian Pak Ngadiman ini dikasih uang, ya, sebesar 300 rupiah. Pak Ngadiman disuruh pulang kampung. Akhirnya Pak Ngadiman pergi. Kemudian Pak Sudiro pada saat itu juga belum bisa mengendarai mobil ini, gitu. Dia sempat bingung juga, loh, gimana nih caranya? Akhirnya dia teringat pada saat itu dia punya sahabat namanya Pak Arif. Nah, Pak Arif ini bisa mengendarai mobil ini, seperti ini, jenis ini. Akhirnya dia datang ke rumah, dia pergi lagi, dia ke rumah Pak Arif, kemudian dia samperin Pak Arif diajak sama Pak Sudiro ini ke kantor Departemen Perhubungan Jepang itu. Akhirnya di situ mobilnya ini kuncinya dipinta, kemudian dipakai sama Pak Ratib itu, mereka masuk, kemudian mobilnya ini dibawa secara pelan-pelan tanpa dicurigai dengan sopir-sopir yang lain. Nah, akhirnya mobil ini dibawa kabur sama mereka berdua. Langsung kemana? Dibawa kemana? Ke rumah Bung Karno, di mana Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ketika Pak Soekarno sedang ada di dalam rumah, dia mendengar ada suara mobil di depan rumahnya, ya. Nah, kemudian begitu beliau keluar dari rumah, kemudian di situ keluar juga lah dari mobil ini ada Pak Sudiro dan Pak Arif pada saat itu. Nah, Pak Sudiro langsung berbicara seperti ini atau ngomong seperti ini kepada Bung Karno. Bung, ini loh mobil yang pantas untuk seorang presiden,
ya, seperti itu. Kemudian Pak Soekarno sempat tertawa juga. Nah, mulai saat itulah mobil ini diserahkan kepada Pak Soekarno, dan mulai saat itulah mobil ini dipergunakan untuk dinas-dinas kenegaraan dari Presiden pertama kali atau Pak Soekarno. Nah, setelah keuangan RI membaik pada tahun 1955, memang mobil ini sudah tidak dipergunakan lagi. Akhirnya mobil ini ditaruh di garasi istana. Kemudian pada tahun 1979 oleh pihak keluarga Pak Soekarno dan pihak istana diserahkan kepada Gedung Juang 45 untuk dijadikan koleksi Museum Juang 45. Seperti itu kurang lebih cerita dari sejarah mobil Bung Karno ini. Baik sobat arsip Nusantara, setelah tadi kita lihat mobil Rep 1, nah selanjutnya kita punya mobil Rep 2 ya, atau sekarang setara dengan RI 2 atau Wakil Presiden. Nah, mobil ini adalah mobil Bung Hatta. Ya, mobil ini sama satu jenis, ya, mobilnya sama-sama jenis sedan limosin, mereknya De Soto. Ya, ini keluaran Amerika tahun 1938. Memang mobil ini lebih tua dari mobil Rep 1, ya, ini keluaran Amerika juga 1938. Mobil ini tadinya ini milik pamannya Pak Hatta, yaitu Johan Johor, salah satu pengusaha yang ada di Jakarta. Nah, mobil ini diserahkan kepada Pak Hatta, tujuannya adalah untuk memobilisasi wakil presiden dan juga untuk menghindari dari rampasan Jepang. Ya, mobilnya mereknya beda, ini mereknya De Soto dan keluarannya tahun 1938, lebih tua setahun dari mobil Bung Karno. Seperti itu. Koleksi yang berikutnya ini adalah mobil keluarga presiden. Nah, pada saat itu keluarga presiden sudah punya mobil atau sudah ada mobilnya. Ini jenis mobilnya mereknya Imperial. Mobil ini tahun keluarannya sama dengan mobil Rep 1 tahun 1939. Tapi yang menarik dari mobil ini sejarahnya memang cukup besar pada saat itu, karena di mobil inilah saksi bisu percobaan pembunuhan pertama terhadap presiden, ya, pada tahun 1957. Pada saat itu Presiden Soekarno dicoba dibunuh dengan cara dilempari 5 granat. Tapi memang Bung Karno sendiri berhasil selamat beserta keluarga. Tapi yang ketika terjadi tragedi itu ada beberapa orang yang meninggal dunia. Kurang lebih yang meninggal itu ada sekitar 9 orang, yang luka-luka ada sekitar 55 orang. Nah, karena mobil ini juga cukup kuat, ya, cukup kuat karena bahannya juga dari plat baja. Jadi hanya beberapa bagian dari mobil ini yang rusak. Mungkin nanti bisa kita lihat bagian yang rusak itu ada bagian handle mobil yang copot, ada sebagian ada yang penyok ke dalam, dan juga ada beberapa kaca yang retak. Jadi rusaknya pun tidak terlalu parah. Itu ketika terjadi peledakan atau pelemparan granat pada saat itu pada tahun 1957 di mana di Percik Perguruan Cikini. Ya. Nah, sobat arsip Nusantara, setelah kita lihat 3 mobil semuanya ini adalah mobil kepresidenan, ya, 3 mobil kepresidenan. Ada mobil Rep 1, mobil yang pernah dipakai oleh Pak Soekarno, ada mobil Rep 2 yang pernah dipakai oleh Bung Hatta, dan ada mobil keluarga presiden, ya, ini mobil keluarga presiden. Mobil ini semuanya kalau dibilang anti peluru memang tidak anti peluru, ya, tapi karena bahannya memang sangat kuat, kedahan dari plat baja, jadi ketika peluru mengenai ini pun tidak rusak parah. Termasuk ketika terjadi peledakan atau pelemparan granat pada tahun 1957, bagian mobil ini tidak rusak parah, hanya sebagian yang rusak saja, tapi tidak terlalu parah gitu, karena mobil ini sangat kuat karena bahannya dari plat baja, seperti itu.